Shalom, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, mari teman-teman semua duduk tenang, siapkan Alkitab dan siapkan hati kita memulai ibadah kita pagi ini. Untuk mengawali ibadah kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Lydia Lause. Kepada Lydia Lause dipersilahkan. Ya anak-anak, sebelum kita mulai ibadah KKJF kita di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Semuanya dengan sikap berdoa, kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat pagi ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas kasih sayang-Mu kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau telah memberkati kami hingga saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas nafas kehidupan yang Engkau telah berikan kepada kami ya Bapa. Di saat ini ya Bapa kami akan ibadah KKCF, kiranya Tuhan yang berkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan, dan sampai pada akhirnya mau jadi dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Kasih Tuhan sangat indah dan dahsyat dalam setiap kehidupan, dan kasih Tuhan tidak selalu berkesudahan. Maka itu kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita baca ayat hafalan kita secara bersama-sama dari Ulangan pasal 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat hafalan bahasa Inggris, repeat after me.
Deuteronomy chapter 5 verse 16. Give honor to your father and your mother, as you have been ordered by the Lord your God, so that your life may be long and all may be well for you in the land which the Lord your God is giving you. Once again, Deuteronomy chapter 5 verse 16. Give honor to your father and your mother, as you have been ordered by the Lord your God, so that your life may be long and all may be well for you in the land which the Lord your God is giving you. Ayat hafalan Mandarin akan dibacakan oleh Lydia Lause. Dipersilakan. 圣民记第5章第16节，当照耶和华你生所丰富的孝敬父母，使你的福病，使你的日子在耶和华你生所赐你的地上的一长久。再来一次，跟老师读，sekali lagi ikuti 老师。申命记第5章第16节，当照耶和华你生所丰富的孝敬父母，使你的福病，使你的日子在耶和华你生所赐你的地上得以长久。谢谢。Sekarang kita akan memberikan persembahan dan persembahan akan dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Untuk memberikan persembahan, mari kita menyayangi Yesus bersatu dengan penuh semangat ya teman-teman. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun
Teman-teman semua, kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Maka dari itu saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilahkan duduk. Kita akan berdoa persembahan dan doa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Nia. Baik, anak-anak, semuanya dengan sikap doa ya. Tidak ada yang bercerita lagi, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, bahkan tangan-tangan yang belum sempat memberi. Biarlah kiranya persembahan itu boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, sehingga namamu semakin dimuliakan dan ditinggikan. Hari ini Tuhan, kami juga bersyukur karena kemurahan Tuhan, kami sudah melewati penerimaan rapot tengah semester. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Biarlah di semester yang baru, tengah semester yang baru ini, kasih Tuhan yang sama juga yang menolong kami, memberikan kami hikmat sehingga kami boleh menjalani pembelajaran dengan hati yang takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan berikan kami dan guru-guru kami kesehatan untuk melewati satu semester ke depan ini Tuhan. Kami berdoa juga saat ini secara khusus untuk kota kami, kota Timika Tuhan. Kami meminta perlindungan yang dari Tuhan sehingga kota kami boleh dikaruniakan keamanan dan kedamaian. Berkati juga untuk pemimpin yang memerintah di kota Timika ini Tuhan, pemerintahan yang ada, baik itu dari yang tertinggi sampai yang terendah, biarlah Tuhan juga yang terus menolong, sehingga nama Tuhan juga yang akhirnya dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika, dari adik-adik TK, bahkan kami yang SD, SMP, SMA, Tuhan juga yang senantiasa melimpahkan kasih dan kemurahan-Mu sehingga kami boleh bersekolah di tempat ini dengan baik dan kami mendapatkan kepandaian, kepintaran, bahkan terlebih semua itu kami boleh dididik memiliki karakter yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab untuk mengawali firman Tuhan yang akan didengarkan hari ini. Mari kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Firman Tuhan dibacakan oleh Lydia Lause. Kepada Lydia Lause kami persilakan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apakah sudah siap semuanya untuk mendengar firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, siapkan hati kita, duduk yang manis, dan juga siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati kami, dan saat ini ya Bapa, kami akan membaca dari sedikit firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati firman yang akan kami dengar, biarlah firman itu menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause akan mau bercerita dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ada seorang siswa namanya Lani, siswa kelas 3 SD. Pada suatu malam, Lani diminta ibunya untuk tidur, tidak larut. Lani disuruh ibunya untuk tidak tidur larut malam. Tetapi ternyata Lani ini tidak menghiraukan perintah ibunya. Nah, pada pagi hari Lani terlambat bangun. Akibatnya Lani terlambat ke sekolah dan dipulangkan ke rumah oleh guru piket di sekolah. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Cerita yang Lause sampaikan. Ya, ketika kita tidak mau dengar-dengaran, tidak taat sama orang tua, tidak menghormati orang tua, pasti kita akan mendapat akibat dari perbuatan kita, yaitu hukuman. Seperti cerita di atas, karena Lani tidak dengar-dengaran mamanya suruh Lani tidur, jangan larut malam kamu tidur, tidak boleh bermain, langsung tidur. Tapi Laninya tidak mau dengar, Lani tetap tidurnya larut malam. Akhirnya di pagi hari Lani tidak bisa bangun. Bangunnya terlambat. Baru sudah terlambat, datang ke sekolah terlambat juga. Jadi kalau sudah terlambat, seperti aturan di sekolah, kalau terlambat tidak bisa masuk sekolah, dipulangkan sama guru piket. Ya, itu adalah hukumannya karena Lani tidak dengar-dengaran. Tetapi ketika kita mau taat dan hormat kepada orang tua, kita pasti dijauhkan dari hukuman. Yuk kita buka semuanya di Alkitab kita masing-masing. Kita buka dari pembacaan kita dari Ratapan 4 ayat 16. Semuanya buka Alkitabnya di Ratapan 4 ayat 16. Kalau semuanya sudah temukan Ratapan 4 ayat 16, kita akan bacakan bersama-sama. Kita bacakan bersama-sama ya. Ratapan 4 ayat 16 berbunyi demikian. Tuhan sendiri mencerai-beraikan mereka, tak mau lagi ia memandang mereka. Para iman tidak mereka hormati, dan orang tua tidak mereka kasihani. Ya, anak-anak masih ingatkah tidak cerita minggu lalu? Tuhan berfirman kepada Musa agar orang Israel taat kepada orang yang lebih tua sebagai wujud dalam menaati perintah Tuhan. Tetapi pada bacaan kita hari ini dalam Ratapan 4 ayat 16, kita lihat ternyata orang Israel tidak melakukan perintah itu, sehingga Tuhan sendiri mencerai-beraikan mereka. Tuhan tidak mau lagi memandang mereka karena mereka tidak menghormati para imam dan orang-orang tua tidak mereka kasihani. Jadi di sini dikatakan firman Tuhan, kalau tidak menghormati orang tua, bangsa Israel mereka tidak menghormati orang tuanya, mereka tidak mengasihi orang tuanya, dan mereka tidak menghormati para imam dan orang tua.
Makanya Tuhan bilang apa? Tuhan tidak memandang mereka. Tuhan sendiri yang mencerai-beraikan mereka sendiri. Itu adalah hukuman untuk bangsa Israel karena tidak taat, tidak hormat kepada orang tua, tidak hormat para imam, tidak menghargai orang yang lebih tua dari mereka. Di sini dikatakan menghormati orang yang tua juga termasuk dari 10 perintah Allah. Ya, kita sudah sama-sama tahu bunyi dari 10 perintah Allah yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Salah satu yaitu adalah menghormati orang tuamu, yang harus ditaati oleh anak Tuhan agar kita dijauhi dari hukuman. Ya, kalau kita hormati orang tua, kita akan dijauhi dari hukuman yang diberikan Tuhan kepada kita. Allah orang Israel sama dengan Allah yang kita percayai saat ini di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak yang sudah ditebusnya untuk hidup sesuai dengan perintahnya. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus taat kepada Bapanya di surga. Dia mau menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita karena Dia mengasihi kita tanpa memandang siapa kita. Maka dari itu Tuhan mau kita juga hidup seperti demikian, yaitu hormati kepada orang tua agar kita dijauhi dan dijauhkan dari hukuman. Lause akan memberikan sebuah video. Mari kita sama-sama untuk melihat video itu. Hormat pada orang tua. Sampai di rumah setelah dari sekolah, Tono langsung tiduran di sofa tanpa melepas sepatu dan mengganti baju. Ibu menghampiri dan bertanya, "Mengapa tidak ganti baju dan melepas sepatu? Apakah kamu tidak enak badan?" Tetapi Tono menjawab dengan ketus, "Kenapa sih ibu tanya-tanya?" Ibu kemudian meninggalkan Tono sendirian, lalu melanjutkan menjemur pakaian dibantu oleh Tini. Karena penasaran, Tini bertanya pada ibu, "Mengapa Tono marah, Bu?" Ibu menjawab, "Mungkin Tono sedang capek. Sudah selesai jemurnya, kita masuk yuk." Ketika masuk rumah, Tono sudah ada di dalam kamarnya. Ibu mengetuk pintu dan masuk ke kamar Tono. Lalu ibu menasihati, "Tono, meskipun sedang letih atau jengkel, tetapi ketika orang tua bertanya, maka sebaiknya menjawab dengan baik, bukan dengan menjawab ketus, marah, atau menggerutu. Jadi, jangan lupa untuk berlaku hormat kepada orang tua." Sekarang, yuk kita baca apa kata Tuhan. Ulangan 5 ayat 16. "Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Kalian juga harus mengingat perintah Tuhan untuk senantiasa berlaku hormat kepada orang tua, tidak hanya ayah dan ibu, tetapi juga kepada guru di sekolah, guru sekolah minggu, dan semua orang tua. Ketika di sekolah dan guru sedang menjelaskan atau memberi tugas, kalian harus menghormati dengan mendengarkan dan bersikap baik. Ketika orang tua minta tolong, maka tanggapilah dengan baik, karena itu adalah sikap hormat. Hormat kepada orang tua adalah perbuatan baik, juga menyenangkan hati Tuhan. Kalian pasti bisa melakukannya. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah lihat video tadi. Di video itu mengajarkan kita supaya menghargai, menghormati orang tua. Bukan saja orang tua, tetapi orang yang lebih tua dari kita. Seperti yang tadi dikatakan, guru kita di sekolah, kita juga harus menghormati, dengar-dengaran kepada
kepada orang tua dan juga guru di sekolah atau orang yang lebih tua dari kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi anak-anak yang hormat dan mengasihi orang tua kita. Tetapi tidak hanya sampai di situ, kita juga wajib hormat dan mengasihi setiap orang di sekitar kita. Terlebih lagi kepada orang yang lebih tua daripada kita, agar kita tidak mendapat hukuman. Dengan sikap hormat dan mengasihi orang tua serta menghormati mereka, maka kita sudah menyenangkan hati Tuhan dan menaati perintahnya. Anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini, dan mari kita membaca sekali lagi ayat hafalan kita hari ini. Kita sama-sama membaca ayat hafalan kita, ikuti Laushe ya. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, sebelum kita mengakhiri firman kita hari ini, kita akan sama-sama memberikan komitmen untuk hari ini, untuk kehidupan kita. Sama-sama ikuti Laushe, kita ucapkan, Tuhan Yesus, aku mau terus belajar untuk hormat kepada orang tuaku sesuai dengan firman yang Tuhan ajarkan hari ini. Ya, sisye. Mari teman-teman semua kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pagi ini dengan menyanyi doksologi. Doa penutup akan dibawakan oleh Lydia Laushe. Ya, anak-anak semua, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau telah memberkati kami hingga ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya telah selesai dengan kasih setiamu ya Bapa. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami hari ini. Kiranya Tuhan berkati kegiatan kami hingga pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, sekian hari ini ibadah KKCF kita hari ini. Tuhan memberkati. God bless you. 再见。